Jaga warung, jadi ibu rumah tangga, sekarang ditambah ngonten, ya alhamdulillah guys. Masya Allah. Kalau bisa dijalani ya dijalani, kalau enggak ya istirahat sebentar. Ingat ada tujuan yang mesti dicapai. Kalau ditanya apa enggak capek, ya capek guys. Tapi kalau sudah terbiasa insya Allah lebih ringan. Kadang namanya orang yaitu penyakitnya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi ya kita mesti bisa ngelawan diri sendiri dari hal-hal malas, net. Kadang memandang orang lebih enak hidupnya dari kita. Dan itu tuh manusiawi banget. Kalau aku sih mikirnya jalan orang itu berbeda-beda, tujuan orang juga terkadang beda, apalagi cita-cita orang kan belum tentu sama ya guys. Jadi stop membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan juga terbuai dengan zaman sekarang yang hidupnya malah dibawa ke standar sosmed atau menyamakan dengan sosmed. Please deh guys, kalau isinya baik dan terarah alhamdulillah ya. Beda lagi kalau isinya mengarah ke yang membuat kita itu nggak bersyukur, ya ngapain kan. Pinter-pinter juga memilah tontonan aja ya kan. Dan ini kita sudah panjang kali lebar ceramah. By the way, aku tuh pulang dari jemput Asya sekolah. Jangan bosan-bosan lihat pemandangan warung dapur dan itu saja. Lagi mau isi ulang pertalite, ada tetangga yang beli es teh 3 sama belanja guys. Alhamdulillah. Tahu enggak, seharian ini itu aku tuh nggak sempet masak, cuman tadi pagi kita sarapan mie. Baru juga tutup sebentar, alhamdulillah sudah dikeroyok 3 orang. Mau cerita sedikit ya guys. Aku itu kemarin bisa berpikir kayak gini guys. Memang ya orang kalau mau usaha warung itu harus benar-benar siap mental. Yang kadang kita lihat orang cuman beda 500 pergi ke tempat orang lain, atau yang kadang negatif ke orang yang nggak sama sekali belanja ke kita padahal dekat. Bukan sama sekali sih guys, tapi jarang gitu. Tapi kebanyakan pada belanja kok, Masya Allah. Tahu kita menjadi sasaran omongan orang buat masalah harga atau stok barang. Ya aku tuh mikirnya kalau memang rezeki dan cocok ke kita pasti kesini. Berarti kalau kesini Allah itu yang menggerakkan ya guys. Memang ya ilmu tenang itu harus dipakai, ilmu legowo harus diterapkan. Sekalinya sudah punya keputusan untuk membuka usaha seperti ini ya harus ditekuni dan konsekuensinya pasti ada. Bukan mau menjadi omongan orang. Dan sama sekali aku juga nggak mau ngomongin orang. Cuman aku tuh mikir diri aku sendiri. Bagaimana belajar ikhlas, belajar legowo gitu guys. Karena aku tuh mikirnya pas aku belum jualan ya sama suka belanja kesana kesini yang kadang nggak nentu juga. Kembali lagi ke cocok-cocokan orang dan rezeki ya kan. Jadi kalau kadang ada pertanyaan marah enggak, sebel enggak, ya enggak guys, sama sekali enggak. Ya karena mikirku tuh bagaimana kalau kita pas di posisi mereka. Maksudnya kita itu kan nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya atau kecocokannya ke kita. Mungkin itu juga buat introspeksi diri kita ya guys. Kembali lagi ya legowo, memang menjaga mental itu lebih baik, Masya Allah. Pokoknya kalau apa-apa dibarengi ilmu tenang itu ya wes alhamdulillah. Mungkin ini memang perjalanan dan sebagian dari sebagai pembelajaran. Dan harus ingat segala sesuatu yang kita sudah lewati berarti Allah itu sudah berkehendak atau Allah itu sudah mengizinkan untuk semua itu terjadi ya guys. Dan jika belum terjadi apa yang kita inginkan misalnya, ya berarti memang kita belum pantas atau kita harus memantaskan diri. Itu sih guys kata-kata yang aku ingat dari hasil nonton sosmed atau ceramah kajian. Kalau apa-apa dibarengi dengan bagaimana Allah menghendaki, kita pasti menjadi orang yang selalu legowo.